never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Hasil kualifikasi MotoGP Amerika 2024 di Circuit of the Americas, COTA, hari ini, Sabtu, 13 April 2024, hadirkan fakta menarik jika Marc Marquez pole position. Marc Marquez hanya butuh sekali pole position untuk menyelaraskan dengan nomor balapnya. Kualifikasi MotoGP Amerika 2024 di COTA, dijadwalkan berlangsung mulai jam 22.50 waktu Indonesia Barat. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez favorit pole position MotoGP Amerika 2024. Bukannya tanpa alasan mengapa rider berjuluk The Baby Alien diunggulkan merajai sesi kualifikasi saat mengaspal di sirkuit yang miliki 20 tikungan tersebut. Marc Marquez memang dikenal jago untuk melibas lintasan yang memiliki layout anti-clockwise. Dan COTA merupakan sirkuit yang balapannya berlawanan dari putaran jarum jam. Hal itu dibuktikan lewat jumlah kemenangan Marquez di COTA. Sejak Circuit of the Americas didapuk sebagai venue balapan MotoGP tahun 2013, Marc Marquez paling doyan meraih podium utama. Pun hal yang sama dengan pole sitter, alias start dari P1. Tercatat pembalap berusia 31 tahun ini mengemas 7 kali pole position MotoGP Amerika di COTA. Di sisi lain, kakak Alex Marquez tersebut memiliki jumlah kemenangan yang sama dengan pole positionnya. Raihan pole position Marc Marquez MotoGP Amerika di COTA, diraihnya dalam rentang waktu 2013 hingga 2019. Sedangkan untuk juara MotoGP Amerika di COTA, Marc Marquez meraihnya di musim 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2021. Lantas fakta menarik apa jika Marc Marquez kembali pole position MotoGP Amerika 2024? Dirangkum dari laman resmi MotoGP, Marquez sejauh ini membukukan 92 kali pole position di semua kelas. Artinya, Marc Marquez akan membukukan 93 kali pole position andai mampu menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Amerika 2024 malam ini. Raihan itu selaras dengan nomor start balapan The Baby Alien, 93. Peluang Marquez pole position MotoGP Amerika 2024 terbilang besar, melihat statistiknya sejak 2013. Tak heran pembalap asal Cervera, Spanyol ini memiliki julukan The King of COTA, karena dominasinya di sirkuit sepanjang 5,5 km. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Seandainya Marc Marquez menang di balapan utama MotoGP Amerika 2024, akan menjadi kemenangan pertama selama 903 hari. Maklum saja, terakhir kali menjuarai balapan pada MotoGP Emilia-Romagna 2021 pada Oktober tahun itu. Dan fun fact-nya ialah Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mengkonversikan raihan pole position MotoGP Amerika di COTA menjadi kemenangan. Sedangkan para rider lain seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang pernah pole sitter di COTA, sekalipun tidak pernah mengkombinasikan start dari P1 podium kemenangan. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez masuk kategori favorit pole position MotoGP Amerika 2024. Bukannya tanpa alasan mengapa ketiga rider tersebut menjadi unggulan pada kualifikasi MotoGP 2024 seri ketiga ini. Tercatat sejak COTA menggelar balapan MotoGP tahun 2013 hingga musim lalu, praktis hanya Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan Marc Marquez lah yang merengkuh pole position. Marc Marquez menjadi pembalap yang paling doyan pole position MotoGP Amerika di COTA sejak kali pertama digelar. Di rentang kurun waktu 2013 hingga 2019, Marc Marquez selalu pole sitter, atau start dari posisi pertama ketika balapan. Kemudian Pecco Bagnaia menjadi rider kedua dengan jumlah pole position MotoGP Amerika di COTA terbanyak setelah Marquez. Juara dunia MotoGP dua kali ini start dari P1 di COTA pada MotoGP Amerika 2019 dan 2023. Sedangkan Jorge Martin yang saat ini masih menggawangi Pramac Ducati, mengemas sekali pole position Grand Prix Amerika pada musim 2022. Dirangkum dari laman resmi MotoGP, tidak ada pembalap yang mampu mengkonversikan pole position MotoGP Amerika di COTA menjadi kemenangan alias podium utama, kecuali Marc Marquez.
Seperti yang disinggung awal, Marc Marquez merupakan pembalap dengan jumlah pole sitter di COTA terbanyak. Dia mengemas 7 pole position sejak 2013 hingga 2019 saat balapan di sirkuit yang mempunyai 20 tikungan tersebut. 6 dari 7 kali pole position MotoGP Amerika di COTA, sukses dikonversikannya menjadi kemenangan. Dari pola tersebut, Marc Marquez menjadi favorit pole position MotoGP Amerika 2024, plus menggasak podium pertama saat balapan utama di COTA. Terlebih dari sepasang seri pembuka MotoGP 2024, empunya nomor 93 ini menunjukkan progres positif, meski bermodal Desmosedici P23. Meski demikian, tidak menutup peluang adanya kejutan pada sesi kualifikasi maupun main race. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mulai paham motor, Marc Marquez bertekad ngacir di balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Marc Marquez memandang hasil 2 latihan bebas, FP, pada hari pertama MotoGP Amerika Serikat 2024 cukup positif. Pembalap tim Gresini Racing itu bertekad tampil impresif pada sesi kualifikasi yang digelar Sabtu, 13 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sirkuit COTA di Austin, Texas, seakan menjadi tempat bermain bagi Marquez pada kurun 2013 hingga 2018. Ia menyabet 6 kemenangan beruntun dan sekali lagi diulanginya pada MotoGP 2021. Namun, Marquez mengalami kesulitan di hari pertama seri ketiga MotoGP 2024 itu. Ia hanya menempati posisi 8 di FP1 dengan torehan waktu terbaik 2 menit 04,003 detik dan terpaut hingga 0,709 detik dari pembalap tercepat Maverick Vinales. Beruntung, Marquez dapat menajamkan catatan waktunya di sesi latihan, FP. Ia mencetak waktu terbaik 2 menit 01,806 detik atau terpaut 0,409 detik dari Jorge Martin di posisi teratas. Usai latihan, Marquez mengakui memulai hari pertama MotoGP Amerika Serikat dengan kurang nyaman. Beruntung, tim mampu menemukan solusi sehingga bisa bereaksi dengan tepat. Saya senang karena kami bereaksi dengan cara yang baik. Kami memulai FP1 dengan sedikit kurang nyaman. Tapi, kami tenang, lalu bekerja keras bersama tim, papar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu, 13 April 2024. Saya berusaha memberikan informasi ke tim, mereka mengerti apa yang saya mau, lalu kami bekerja dengan baik dan di sesi siang saya berkendara dengan lebih baik, imbuh pria berusia 31 tahun itu. Marquez mengklaim mulai paham cara mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 di COTA. Ia bertekad memanfaatkan situasi itu untuk tampil bagus pada sesi kualifikasi dan balapan nanti. Anda harus memahami bagaimana caranya memanfaatkan motor. Benar, cara mengendarai Ducati di sirkuit ini berbeda dengan Honda, tetapi saya mulai memahaminya, urai Marquez. Masih ada 3-4 pembalap yang lebih cepat. Time attack di sini cukup sulit karena banyak titik pengereman keras dan mudah membuat kesalahan. Jadi, kualifikasi akan sangat penting, tandasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, ngamuk, tembus posisi 3 besar di depan Bagnaia dan Acosta. Pembalap anyar Gresini Racing Marc Marquez telah berhasil menjadi buah bibir di MotoGP Amerika. Dengan dibekali Desmosedici baru spesifikasi tambahan dan support dari tim pabrikan, tampaknya Marc Marquez masih dirasa mendominasi di Grand Prix Circuit of the America COTA. Pembalap prima Pramac, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi praktice MotoGP Amerika 2024. Martin menjadi yang tercepat setelah menyelesaikan satu putaran dalam 2 menit 01,397 detik pada sesi yang berlangsung di Circuit of the America, COTA, Sabtu, 13 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Di belakang Martin ada Maverick Vinales, Aprilia, dan Marc Marquez, Gresini. Marquez naik ke posisi ketiga saat sesi memasuki detik-detik terakhir.
Dia menikung Francesco Bagnaia, Ducati, dan Pedro Acosta, gas-gas Tech 3, yang melengkapi 5 besar pembalap tercepat. Jalannya sesi. Para pembalap yang menempati posisi 10 besar pada sesi kali ini akan langsung lolos ke sesi kualifikasi 2, Q2. Maverick Vinales, Aprilia, menjadi pembalap tercepat pada 5 menit pertama sesi. Posisinya lalu digeser Jorge Martin, Pramac, tetapi Enea Bastianini, Ducati, menggesernya menjadi 2 menit 04,258 detik. Memasuki 7 menit sesi berjalan, Pedro Acosta, gas-gas Tech 3, sempat menjadi pembalap tercepat. Namun, posisinya digeser oleh Martin dengan 2 menit 03,036 detik. Hingga sesi tersisa 47 menit, Vinales membuntuti Martin sebagai pembalap tercepat kedua. Tak lama berselang, Marc Marquez, Gresini, kembali ke garasi saat menempati posisi ke-20 pembalap tercepat. Sementara itu, Francesco Bagnaia, Ducati, berada di urutan kelima pembalap tercepat. Martin masih menjadi pembalap tercepat saat memasuki 23 menit sesi berjalan, diikuti Vinales dan Acosta. Ketika sesi tersisa sekitar 32 menit, Vinales menggeser Martin setelah menyelesaikan satu putaran dalam 2 menit 02,983 detik. Martin kembali ke puncak ketika memasuki 3 menit sesi berjalan dengan putaran terbaik 2 menit 02,888 detik. Dia sempat kehilangan kendali atas motornya di tikungan 1. Bagnaia kembali ke pit saat sesi tersisa sekitar 27 menit. Dia masih berusaha menemukan kecepatan terbaik, sementara Bastianini membayangi Martin sebagai pembalap tercepat. Namun, Bastianini kembali ke pit setelah itu. Saat sesi tersisa sekitar 19 menit, para pembalap mayoritas kembali ke pit dengan Martin masih menjadi pembalap tercepat. Persaingan kembali memanas saat Vinales melewati Martin dengan putaran tercepat 2 menit 02,394 detik. Marc Marquez perlahan naik ke posisi kedua, diikuti Miguel Oliveira, Trackhouse Racing. Di posisi 5 besar, Franco Morbidelli, Pramac Racing, mulai muncul. Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR 46, sempat memimpin sesi. Tetapi, kondisi tersebut tidak bertahan lama. Martin merangsek ke atas lagi dengan 2 menit 01,397 detik. Ketika sesi tersisa sekitar 7 menit, para pembalap kembali ke pit. Bendera kuning berkibar di tikungan 3 dan 4 saat Joan Mir, Repsol Honda, terjatuh dari motornya. Bagnaia melesat ke posisi ketiga saat sesi tersisa sekitar 2 menit, disusul Acosta. Tetapi, Marc Marquez langsung melesat ke posisi ketiga hingga sesi selama 60 menit tersebut berakhir. Berikut hasil praktis MotoGP Amerika 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. KTM akan mengesampingkan Brad Binder jika itu berarti menggabungkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta. Klaim berani tersebut diungkapkan oleh Jorge Lorenzo, yang percaya potensi ketersediaan Marquez di pasar pembalap memaksa KTM melepas Binder yang sudah lama bertugas. Marquez hanya terikat dengan Gresini Ducati untuk musim 2024, dan terbuka untuk mengatur kembali masa depannya. Di sisi lain KTM telah lama dikaitkan dengan MM93. Lorenzo berkata tentang Marquez kepada Marca, "Saya akan terkejut jika KTM tidak mencoba membuat tim impian dengan Acosta. Secara olahraga, ini akan luar biasa, meskipun itu berarti mentransfer Binder ke Tech 3 gas-gas. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan seperti itu, Binder duduk di urutan kedua klasemen MotoGP setelah 2 putaran, di belakang Jorge Martin dari Pramac." Tapi Marquez, pada musim debutnya bersama Ducati, perlahan menemukan performa terbaiknya jelang putaran di Circuit of the America Kota akhir pekan depan, salah satu trek favoritnya. Lorenzo, juara 2 kali MotoGP dan mantan rekan setim Marquez, menganalisis fase awal musim 2024. "Saya menyukai awalnya. Ada yang tidak berubah dan ada yang banyak berubah," ujarnya. Kalau untuk Martin dan Bagnaia levelnya masih sama, Marquez datang dengan Ducati, Acosta datang dengan gas-gas, dua yang bisa sedikit mengubah keseimbangan. Acosta,
Rookie yang paling banyak mencuri perhatian sejak Marquez pada 2013, menjadi peraih podium termuda ketiga di MotoGP saat ia finish P3 di Portimao. Lorenzo memprediksi Acosta akan memenangkan Grand Prix di musim pertamanya, mungkin di Jerez di mana dia sudah sangat familiar. Pedro termasuk dalam kategori kami, kata Lorenzo. Dia mengingatkan saya pada awal karir Valentino Rossi di tahun 2000-an, atau saya, atau Pedrosa, Stoner atau Marquez. Langsung sangat cepat, kami ingin menunjukkan segalanya, bahkan tanpa situasi sepenuhnya terkendali. Kontroversi terbesar sejauh ini terjadi antara Francesco Bagnaia dan Marquez di Portimao. Upaya gagal Bagnaia untuk menyalip Marquez ke posisi kelima membuat keduanya terjatuh, dan berakhir dengan 0 poin. Marquez tiba dengan GP23 dan Bagnaia mengatakan tidak akan membiarkannya lewat. Dengan emosinya yang tidak terkontrol dengan baik, dia mengambil keputusan yang agak berisiko yang menyebabkan keduanya harus terjatuh. Sebuah kesalahan yang tidak biasa bagi Bagnaia, yang sepertinya selalu bisa mengendalikan situasi. Siapa favorit juara MotoGP 2024 versi Lorenzo? Ini terlalu dini, Lorenzo mempertimbangkan. Tetapi saya melihat Martin sangat kuat. Dia sudah melakukannya setahun yang lalu, dalam hal kecepatan dia mungkin memiliki sesuatu yang lebih, dan jika dia meningkat secara mental, akan sulit bagi semua orang untuk menjaga situasi tetap terkendali. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini, mengakui sulitnya menjinakkan RC213V pada dua seri awal MotoGP 2024. Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap Honda yang sama sekali belum meraih 1 poin pun dalam dua seri awal MotoGP 2024. Ia tak sendirian sebagai pembalap yang belum pecah telur karena masih ada dua pembalap lainnya yang bernasib sama. Kedua pembalap itu adalah Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, dan Raul Fernandez, Trackhouse Racing. Adik dari Valentino Rossi itu kemudian membuat perbandingan dengan rekan setimnya, Joan Mir. Mir menjadi pembalap yang nasibnya lebih baik di Honda karena memiliki poin terbanyak dengan mengoleksi 7 poin. Marini mengatakan juara dunia musim 2020 itu lebih percaya diri dengan motornya. Joan lebih percaya diri dengan motornya, jadi dia lebih memahami rasa bagian depan dan belakang saat memasuki tikungan, khususnya, kata Marini dilansir dari motorsport.com. Dia bisa lebih agresif dan mengambil lebih banyak risiko di tikungan. Pada akhirnya dia lebih cepat dan disitulah perbedaannya, karena semuanya sangat mirip. Mungkin saya lebih kuat dalam pengereman, tapi saya sedikit mencapai batasnya. Fase itu karena sepertinya saat Anda melepaskan rem, motornya bisa berbelok dengan baik, tapi Anda harus percaya pada ban Michelin, ujarnya. Marini hanya bisa berharap situasi membaik pada balapan seri ketiga pada MotoGP Amerika 2024. Kita lihat saja balapan berikutnya, pasti akan sangat berbeda, di trek tertentu, ujarnya melanjutkan. Menurut saya, secara umum akhir pekan ini positif. Kami telah mengumpulkan banyak informasi berguna. Kami memahami bahwa kami tidak bisa melakukan setup dan keseimbangan motor satu arah, jadi kami harus pergi ke arah lain. Itu bagian dari proses, imbuhnya. Namun tak bisa dipungkiri oleh Marini bahwa ia mengalami masalah di mana-mana dengan motornya, terutama cengkeraman pada bagian belakang. Kami telah mencoba untuk mendapatkan tikungan yang lebih baik dengan motor, cengkeraman yang lebih baik saat akselerasi, ucap Marini lagi. Saya pikir sekarang masalahnya dibandingkan dengan yang lebih cepat ada di mana-mana. Tidak ada satu hal yang khusus. Cengkeraman belakang adalah masalah utama saat ini. Kami perlu waktu untuk menyiapkan suku cadang baru. Namun dalam setup kami bisa bermain sedikit, dan pada akhirnya kami akan menemukan solusi. Untuk melihat potensi kami harus terus bekerja seperti ini dan mengurangi perbedaan, pungkasnya.